Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Ade Ismail Ramadan selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Dasar Umum Kemuhammadiyahan dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang saya hormati, beserta para audiens yang saya cintai. Berdirinya saya di sini, saya akan membahas topik implementasi Muhammadiyah terhadap surah Al-Ma'un. Tetapi sebelum ke pembahasan, kita mulai dulu dari isi dari surah Al-Ma'un tersebut. Baru sehabis itu kita mulai pembahasannya. Berikut ini adalah isi dan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Surah Al-Ma'un adalah surah ke-107 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 7 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Menurut mayoritas ulama, ia adalah surah ke-17 yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni setelah surah At-Takasur dan sebelum surah Al-Kafirun. Ada sebagian ulama yang berpendapat surah ini yaitu Madaniyah karena di dalamnya ada ayat tentang orang-orang munafik yang baru ada di Madinah. Sebagian ulama lainnya menjelaskan awal surah ini turun di Al-Makkah, sedangkan ayat 4-7 turun di Madinah. Dinamakan surah Al-Ma'un yang berarti barang yang berguna, diambil dari ayat terakhir dari surah ini. Surah ini juga dinamakan surah Ad-Din, surah At-Taksib, surah Al-Yatim, dan surah Ar-Ra'aita. Surah ini begitu penting di kalangan Muhammadiyah, bahkan hingga muncul istilah surah Muhammadiyah untuk menjelaskan begitu eratnya hubungan antara surah ini dengan kehadiran Muhammadiyah. Secara ekstrim bisa jadi inilah landasan ontologis dan epistemologis dari persyarikatan Muhammadiyah. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menghendaki pernyataan-pernyataan dari manusia, tetapi menghendaki pernyataan itu disertai dengan amaran-amaran sebagai pembuktiannya. Kalau tidak, pernyataan tersebut tidak lebih hanyalah debu yang tidak ada bobotnya di sisi Allah. Karena memang Islam bukanlah agama simbol dan lambang semata. Iman akan tidak terwujud apabila tidak direfleksikan ke dalam gerakan amal soleh. Jika spirit Al-Ma'un dikembangkan, maka dapat dikatakan bahwa perhatian penuh pada kaum miskin dengan demikian sudah barang tentu, dan upaya penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari kewajiban keagamaan. Dan mereka yang tidak memberi perhatian penuh pada kaum miskin dan berusaha memecahkan masalah kaum miskin dikategorikan sebagai pendusta agama. Selama perjalanan panjang 1 abad berdirinya, Muhammadiyah telah mengalami berbagai macam tantangan zaman, mulai dari zaman penjajahan, zaman revolusi, demokrasi, hingga reformasi. Selama itu pula Muhammadiyah menjalani pasang surut pergerakan, namun tetap saja Bahtera Muhammadiyah mampu bergerak dengan mantap. Sebabnya tidak lain adalah karena hal ini memang dilintas di hadapan masyarakat kita. Jika para aktivis Muhammadiyah tidak ingin menjadi pendusta agama, maka mau tidak mau perhatian harus diberikan kepada kaum miskin dan upaya penanggulangannya. Dari dataran berpikir inilah kita masuk pada pembicaraan tentang kata kunci pemecahan masalah, yaitu pemberdayaan masyarakat. Perlu disadari pendekatan baru terhadap persoalan kemiskinan menuntut adanya fokus yang jelas pada masalah kemiskinan struktural. Penanggulangan kemiskinan struktural berarti menangani faktor-faktor sintemis dalam masyarakat yang secara konsisten mengakibatkan marginalisasi kelompok-kelompok tertentu dari akses terhadap sumber daya dan manfaatnya. Pada dasarnya, teologi dan implementasi Al-Ma'un yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan berisi tuntutan supaya umat Islam tidak hanya berhenti pada praktek-praktek
ritual keagamaan saja dalam menjalankan syariat agama, tetapi juga melakukan berbagai kegiatan amalan sosial. Surah Al-Ma'un juga mengajarkan umat Islam untuk selalu berbuat amal sosial. Bahkan surah Al-Ma'un juga tegas menyebut bahwa mereka mengabaikan anak yatim dan tak berusaha mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebagai pendusta agama. Selain itu, surah Al-Ma'un juga menegaskan bahwa praktik-praktik ritual keagamaan menjadi tidak berarti apabila para pelakunya memilih untuk berdiam diri apabila melihat masalah-masalah yang ada di masyarakatnya. Teologi dan implementasi surah Al-Ma'un kemudian diterjemahkan menjadi pilar-pilar kerja Muhammadiyah. Berdasarkan teologinya Muhammadiyah menetapkan 3 pilar kerja, yakni kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Teologi dan implementasi Al-Ma'un yang diterjemahkan menjadi 3 pilar kerja tersebut diklaim merupakan salah satu faktor yang membuat Muhammadiyah masih terus eksis hingga saat ini dengan ribuan sekolah, rumah sakit, dan lembaga pelayanan sosial lainnya. Teologi dan implementasi Al-Ma'un juga semakin kontekstual apabila diterapkan pada era saat ini. Dalam pemikiran teologi tersebut, orang yang tidak memberi makan orang-orang miskin saja celaka, apalagi orang yang merampas kedaulatan, keadilan, dan hak-hak orang kecil. Demikianlah pembahasan mengenai implementasi Muhammadiyah terhadap surah Al-Ma'un. Saya harap kalian bisa mengerti pemahaman dari video tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada terdapat kesalahan atau salah kata dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.